Ya, semuanya serba digital, di mana Indonesia dan masyarakat Indonesia saat ini menggunakan berbagai macam teknologi untuk bertransaksi seperti yang sudah disebutkan oleh Guillaume de Gantes tadi melalui risetnya McKinsey. Di sini akan kita bahas bersama-sama bagaimana digitalisasi di Indonesia ini merupakan tercepat di dunia, tidak hanya di Asia tapi di negara maju dan berkembang juga menjadi salah satu yang tercepat. Pertama, kita akan membahas tentang definisi digitalisasi. Digitalisasi adalah sebuah istilah atau terminologi yang digunakan untuk menjelaskan sebuah proses peralihan media. Peralihan media yang dimaksud adalah peralihan dari tercetak video maupun audio menjadi sebuah digital. Tujuan melakukan digitalisasi adalah agar bisa membuat sebuah arsip dokumen dalam bentuk digital. Selain itu, digitalisasi juga tidak bisa lepas dari internet karena memang internet merupakan jantung atau organ penting dalam semua sektor digitalisasi. Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh Kemkominfo bahwa para pengguna internet yang berasal dari Indonesia kurang lebih mencapai 82 juta. Dengan pencapaian tersebut, maka Indonesia menduduki peringkat ke-8 sebagai negara yang memiliki jumlah pengguna internet terbanyak. Hal ini membawa dampak positif bagi para pelaku pasar di bidang teknologi. Sementara itu, pengertian dari digitalisasi bisnis adalah mengubah komunikasi, interaksi, dan fungsi bisnis menjadi digital. Pada penerapan bisnis, digitalisasi melakukan transformasi proses bisnis, fungsi, dan model bisnis diaplikasikan pada teknologi digital. Pengamat perusahaan rintisan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ruli, mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menciptakan kebiasaan dan peradaban yang baru. Peran teknologi pada dunia bisnis memunculkan istilah e-bisnis, e-commerce, dan marketplace serta lainnya. Perubahan proses transaksi pun terjadi. Penjual dan pembeli tidak harus hadir dalam suatu tempat untuk bertransaksi. Di era digitalisasi bisnis, para pelaku bisnis bisa melakukan transaksi, negosiasi, dan komunikasi melalui sebuah aplikasi atau website. Negosiasi dan komunikasi melalui sebuah aplikasi atau website. Hanya dengan mengakses melalui smartphone, semua kebutuhan terkait transaksi bisnis dapat diselesaikan. Pada masa pandemi ini, sekitar 74% organisasi di Indonesia mempercepat digitalisasi untuk beradaptasi dengan situasi normal yang baru mulai dengan meluncurkan produk digital, memperkenalkan pembayaran daring, hingga merangkul platform dagang serta melakukan otomatisasi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya situs belanja online baik dari Indonesia maupun luar yang sudah sangat familiar digunakan oleh masyarakat Indonesia. Situs belanja online merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam bisnis yang sekarang sangat memudahkan masyarakat, apalagi dalam kondisi yang seperti ini, di mana masyarakat dibatasi pergerakannya karena virus corona yang muncul semenjak awal 2020. Ada pula manfaat teknologi dalam bidang bisnis. Yang pertama, mengurangi biaya produksi dan operasional. Yang kedua, kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi, sehingga perusahaan akan mendapat keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya, dan yang terakhir adalah meningkatkan pelayanan. Teknologi dalam bidang bisnis dapat mengubah sektor perekonomian menjadi lebih baik dengan dimudahkannya segala hal dengan adanya teknologi yang ada sekarang. Ekonomi digital RI ini akan terus tumbuh dan berkembang di 2021 ini. Apakah pandemi COVID-19 membuat perubahan terutama pada sektor e-commerce? Ya, saya rasa betul. Terutama saya rasa impact ini sangat positif untuk e-commerce. Yang saya lihat adopsi transaksi di dalam bidang di dalam e-commerce sudah meningkat sangat pesat. Terutama di Indonesia yang tadinya mungkin di tahun 2019 hanya sekitar 80 juta per bulan, sekarang sudah average 140 juta transaksi per bulan. Dan kalau kita lihat juga di seluruh dunia, pandemi ini sangat berimpak positif pada stock prices, terutama di Amerika dan di saham-saham seperti Amazon, mereka sudah meningkat 70%, lalu SIA atau Garena yang merupakan holding company dari Shopee sudah meningkat 400% selama 2020. Jadi saya rasa impact-nya sangat positif dan awareness juga tentang online transaction sudah jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya.
terutama di saat lockdown kita lihat transaksi dalam e-commerce meningkat sangat pesat sampai 51% pengguna baru yang masuk ke dalam e-commerce. Baik, tapi kan ini kan secara general begitu Pak Kenneth. Kalau kita lihat subsektornya, ini apa yang paling menjanjikan baik di saat pandemi maupun di pasca pandemi nanti? Jadi kalau kita lihat di saat pandemi, I think subsektor yang hampir semua subsektor sebenarnya memiliki peningkatan yang positif. Tapi saya lihat ada peningkatan di subsektor seperti Fabelio contohnya. I think mereka di sisi platform yang bergerak di bidang furniture yang karena banyak orang yang mungkin sekarang working from home, banyak mau improve their living situations, mereka sekarang mulai transaksi furniture melalui rumah. Tapi kita lihat ada subsektor lain yang mungkin ya sedikit berkurang seperti contohnya fashion and cosmetics. Mungkin karena ya tadi kembali lagi banyakkan orang mungkin staying at home, mungkin dirasa tidak perlu membeli banyak fashion or cosmetics to go out, seperti itu. Baik, jelang pertumbuhan yang akan melesat ini apa saja tantangan bagi pemain e-commerce Indonesia supaya bisa naik level begitu kalau dilihat dari sisi valuasi ataupun performa layanan? Jadi menurut opini saya e-commerce itu masih sangat early lah di Indonesia. I think dari total retail itu masih sekitar hanya single digit ya. Dan kalau dilihat konsentrasi dari transaksi ini hanya masih di tier 1 or tier 2 cities. Jadi mungkin masih belum menjangkau mayoritas of the population gitu. Jadi mungkin the next step akan lebih fokus ke arah expanding beyond the tier 1 or tier 2 cities. Karena dari situ kita lihat masih banyak market yang underserved. Dan kalau misalnya kita lihat lagi di tier let's say tier 3 or tier 4 cities itu bisa juga menstimulasi UMKM yang ingin berjualan melalui platform e-commerce. Jadi itu juga merupakan opportunity untuk Seperti apa kriteria e-commerce yang menarik untuk disuntikan dana? Saya rasa untuk kriteria saya lihat di Indonesia rata-rata marketplace itu masih lebih fokus ke general ya. Masih ada opportunity untuk market-market seperti niche yang sekarang lagi di-serve oleh tadi seperti saya mention mungkin Fabelio, yaitu yang misalnya menyasar pasar-pasar spesifik. Jadi kalau lihat memang ada beberapa marketplace e-commerce yang sudah fokus ke fashion atau furniture atau misalnya nantinya bisa ke arah automotive. Dan itu merupakan opportunity baru ya, yang saya rasa bisa menjadi target investasi yang sangat menarik. Dan kalau dilihat memang tadi saya sudah mention untuk pasar e-commerce sendiri masih sangat minim masih penetrasinya, jadi masih single digit dan bisa dibilang opportunity ke depan itu masih sangat-sangat besar dan hopefully dengan adanya marketplace yang general dan juga munculnya marketplace yang lebih niche atau spesifik kepada spesifik sectors akan bisa menjangkau berbagai macam retail industries lagi. Baik, menarik sekali pencerahannya. Pak Kenneth Lee, sekali lagi terima kasih telah bersama kami, Managing Partner MDI PTI Ltd. Warahmatullahi wabarakatuh.